Geger langkah Rasman Arif Nasution atas nama kliennya Fadel Bajideh serta keluarganya yang berencana polisikan Laura Meizani Mawardi alias Loli dengan tuduhan diduga melakukan aborsi. Pengakuan Rasman diungkapkan ketika kemarin ia menjenguk Fadel di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Langkah tersebut kabarnya diambil Fadel dan keluarga sebagai ekspresi kekecewaan yang besar dari Fadel atas pengakuan Loli yang berubah-ubah terkait laporan Nikita Mirzani ibundanya yang menyeret Fadel menjadi tersangka dan langsung ditahan. Lantas, seperti apa tanggapan dari pihak keluarga Fadel Bajideh atas rencana tersebut? Di sisi lain, benarkah Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, sudah menggandeng saksi kunci atas laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel ke LPSK untuk mendapat perlindungan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh kabar Fadel Bajideh dan pihak keluarganya hendak membuat laporan polisi balik atas Laura Meizani Mawardi alias Loli dengan tuduhan diduga melakukan aborsi. Diungkapkan oleh Rasman Arif Nasution kemarin, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, ketika Rasman terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjenguk Fadel di tahanan. Pasalnya, Loli sempat mengaku melakukan aborsi pada tanggal 9 Mei 2024 dan saat itu tengah melakukan video call dengan Fadel. Fadel membantah pengakuan Loli soal video call, namun ia merasakan kekecewaan yang sangat mengapa Loli membuat keterangan yang berubah hingga berakibat dirinya menjadi tersangka dan diseret ke tahanan. Maka jika benar Loli melakukan aborsi, menurut Rasman, hal itu juga merupakan perbuatan pidana seperti melakukan persetubuhan di bawah umur. Kedatangan saya ke sini untuk membesuk saudara Fadel Al-Fajar Bajideh, dan karena jam besuk ini kan untuk keluarga itu kan hanya Selasa dan Kamis ya kalau saya nggak salah. Jadi hari ini saya akan lihat beliau, Fadel, diskusi. Dan tadi juga sudah ada pembicaraan yang mengarah untuk melaporkan Loli melalui Martin, kemudian Bintang, Pak Umar, dan kelihatannya mereka bilang ya udah om lihat dulu Fadel, kemudian nanti kita diskusikan, tapi sudah mengkerucut untuk kelihatannya melaporkan Loli karena kekecewaan yang besar dari Fadel dan keluarga. Kan yang melakukan aborsi itu kan Loli. Kan sekarang Loli mengatakan bahwa dia melakukan aborsi 9 Mei 2024. Dan pada saat melakukan aborsi, kata Loli, biar saya lurus ini, kata Loli itu video callan dengan Fadel. Fadel mengatakan itu tidak ada video callan itu dan dia tidak tahu hamil. Jadi tidak bisa proses tindak pidana aborsi terus Lolinya lolos. Enggak. Beda dengan anak di bawah umur yang disetubuhi. Tapi kalau perbuatan itu aborsi, pelakunya Loli, maka dia harus bertanggung jawab.
Rasman Arif Nasution menyebutkan bahwa Fadel pada prinsipnya menyetujui langkah untuk melaporkan balik Loli ke polisi terkait dugaan Loli melakukan aborsi. Namun menurut Rasman, Fadel juga berharap agar dikomunikasikan terlebih dahulu dengan orang tua dan keluarganya, apakah mereka menyetujuinya atau tidak. Namun, Fadel membantah pengakuan Loli bahwa saat diduga melakukan aborsi, Loli menelpon dirinya. Fadel mengungkap bahwa pengakuan Loli tersebut tidak benar adanya. Tentang rencana membuat laporan terhadap Loli, beliau prinsipnya setuju, tetapi Fadel minta dikomunikasikan kembali kepada keluarganya, terutama kepada orang tuanya yaitu Pak Umar, kakaknya Martin dan sampai saya tanya, Fadel, kamu benar tidak tahu kalau dia kamu benar bahwa dia melakukan aborsi itu video call dengan kamu? Enggak. Ya itu cukup. Nah, jadi tergantung dengan Pak Umar, Martin, Bintang. Kalau dia tergantung keluarganya. Lapor ya lapor, enggak. Dan dia terima, tapi bukan berarti dia mengaku salah. Enggak. Bukan meragukan, memang dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan Loli itu tidak benar. Ya nanti dibuktikan di persidangan. Dari balik jeruji tahanan Polres Metro Jakarta Selatan, Fadel rupanya masih kepo dengan kondisi mantan kekasihnya Loli. Pasalnya, menurut pengakuan Rasman, Fadel menanyakan tak hanya kondisi kesehatan Loli, tapi juga soal kabar Loli sudah punya pacar baru lagi. Terkait kabar soal pacar baru tersebut, Rasman menceritakan apa adanya, namun Rasman juga mengingatkan Fadel agar ia melupakan masa lalunya dengan Loli. Di sisi lain, menurut Rasman, hingga saat ini, Fadel masih belum percaya tindakan Loli yang memberikan keterangan berubah kepada polisi sehingga dirinya menjadi tersangka dan ditahan. Kemudian dia bertanya bagaimana perkembangan Loli. Dia kan nggak pegang handphone ya, bisa sampaikan ya Loli sekarang ya bisa dibilang kedua kalau melihat perkembangan ibunya saat ini yang sudah jadi tersangka di kasus yang berat, yang menurut saya yakin beliau juga sekarang posisinya dalam keadaan dia paling tidak mengkhawatirkan lah bagaimana nasib dia kalau ke depannya ibunya misalnya atau aminya tahan. Nah, lalu kemudian dia bilang, oh begitu ya, oh iya. Terus pacarnya gimana? Saya bilang, saya memang melihat sepertinya dia punya pacar baru. Terus boleh nggak om saya lihat? Oh saya nggak pegang buktinya dan saya kira udah kamu lupakan aja. Udah om saya nggak mau ingat itu lagi karena memang yang saya rasakan sekarang benar-benar ya, merasa dikhianati. Gimana sih om? Akan dia dan dia sampai sekarang masih belum percaya, beneran masih belum percaya bahwa apa yang terjadi ini begitu bertolak belakang dengan apa yang dia pikirkan. Saya juga bilang, saya juga sebenarnya kalau ditanya kecewa juga dengan Loli. Kenapa Loli di awal begitu konsisten, begitu fighter, dan belakangan malah merubah keterangan sehingga akhirnya Fadel ditahan. Saya justru terharu Fadel itu menyatakan tidak benci kepada Loli. Saya justru terharu. Kamu benci? Enggak. Ya sudahlah, kalau dia memang itu yang terbaik, kecewa ya kecewa, tapi tidak benci. Fadel Bajideh tampak serius berencana melaporkan balik Loli ke polisi terkait dugaan melakukan aborsi.
Lantas benarkah Fahmi Bahmit telah menyodorkan saksi kunci kasus tuduhan persetubuhan anak di bawah umur terhadap Fadel Bajideh ke lembaga LPSK untuk mendapat perlindungan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Pasca kuasa hukum Fadel Bajideh yaitu Rasman Arif Nasution berencana membuat laporan polisi atas Laura Meizani Mawardi alias Loli dengan dugaan melakukan aborsi. Di sisi lain, Fahmi Bahmit justru mengaku tengah melindungi sejumlah saksi, sekitar 5 orang, yang notabene menurutnya adalah saksi-saksi kunci dalam kasus Nikita Mirzani plus Loli versus Fadel Bajideh terkait dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Saksi-saksi tersebut menurut Fahmi sudah diajukan ke LPSK untuk mendapat perlindungan dan pengawasan. Ada 5 saksi dari pihak Nikita Mirzani yang menurut Fahmi kini dilindungi LPSK yang inisialnya pun enggan diungkapkan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani ini. Tidak menanggapi itu bagian yang lain, nanti kita lihatlah apakah itu nanti akan diproses. Yang jelas saya mau konsentrasi full di persoalannya dia saja dulu sebagai korban dalam dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Makanya nanti dalam waktu dekat akan saya pertemukan para saksi itu nanti biar berkomunikasi teknisnya seperti apa. Yang jelas saya sampaikan tadi via telepon kepada mereka semua, alhamdulillah Anda semua sekarang di bawah perlindungan LPSK. Oh, terima kasih banyak Bang, katanya mereka. Jadi Anda nggak usah khawatir, Anda tetap harus tenang. Nomor telepon Anda sudah saya serahkan kepada LPSK untuk mengawasi Anda dan ataupun memberikan perlindungan kepada para saksi tersebut. Kalau Anda tadi nanya-nanya inisial, saya tidak akan sampaikan. Saksinya saksi-saksi yang memang harus dilindungi dan itu adalah keputusan dari lembaga yang diatur oleh undang-undang. Saya banyak terima kasih kepada LPSK dan surat-suratnya itu ada berapa? Ada 5. Sudah saya kirim kepada yang bersangkutan, saya beritahu Anda sekarang di bawah perlindungan LPSK. Jadi nanti Anda nomor telepon Anda nanti akan saya berikan atau Anda saya ketemukan para saksi itu dengan yang ditunjuk oleh LPSK untuk menjadi penyambung ya, yang menjaga lah bahasanya yang paling gampang, yang menjaga seperti itu. Tak hanya itu, Fahmi Bahmit juga mengungkap bahwa Nikita Mirzani akan membawa Laura Meizani Mawardi alias Loli untuk berkumpul di rumahnya pada saat yang tepat nanti. Namun saat ini, di tengah kesibukan kerja Nikita Mirzani hingga keluar kota yang padat, maka Loli untuk sementara dititipkan di tempat yang aman yang menurut Fahmi Bahmit tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Pastilah, ibu pasti akan membawa anaknya, tapi nggak tahu kapan ya. Biar aja lah, itu proses yang berjalan ya. Jadi dalam situasi seperti ini Nikita yang sibuk sekali, lebih aman kalau Laura saya taruh di tempat istimewa, itu saja. Biar saya yang tahu, jadi saya komunikasi terus. Saya harus tempatkan di satu tempat yang orang lain tidak bisa menjangkaunya. Mengejutkan, Fahmi Bahmit berikan perlindungan kepada saksi kunci kasus Fadel Bajideh versus Nikita Mirzani ke LPSK. Lantas seperti apa kondisi Fadel pasca dijenguk oleh keluarganya? Dan seperti apa pula kondisi kesehatan ibunda Fadel yang dikabarkan sempat drop mendengar putranya ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke.
Kondisi Fadel Bajideh di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan terungkap setelah dua kakaknya, Martin dan Bintang, serta ayahnya Umar Bajideh baru-baru ini menjenguknya. Fadel dikabarkan baik-baik saja, bahkan semakin terlihat gemuk. Diungkapkan Bintang kakaknya bahwa Fadel terlihat senang ketika mereka menjenguknya sembari membawa makanan kesukaannya. Namun Fadel masih kepikiran akan kondisi kesehatan ibundanya yang kabarnya masih drop akibat kepikiran akan Fadel yang kini ditahan atas laporan Nikita Mirzani dengan tuduhan persetubuhan anak di bawah umur. Kepada Fadel, kakak dan ayah menyampaikan pesan ibunda mereka bahwa ia akan menjenguk Fadel saat kondisinya fit lagi. Rupanya Fadel sangat manja dengan mamanya, bahkan hingga saat ini masih tidur bareng mamanya alias anak mami. Sama dia senang dibawain makanan kesukaannya dia, tapi kan belum bisa dimasakin sama ibu mama ya. Teri kacang itu belum, soalnya mama masih untuk Selasa kali ya. Mama masih pusing, masih drop, tapi kita coba kuatin. Maksudnya nggak ada yang serius kan ya Kak kondisinya? Agak, alhamdulillah nggak. Masih belum tega mau ketemu langsung Iya. gitu, jadi masih belum kuat. Jadi kepikiran, masih drop juga, tapi kita bilang nanti mama udah agak sembuh kok, nanti kesini bisa nengokin lu Del. Ini gemuk dia, makan tidur dia. Tadi Iya. nanti lihat aja kalau dia udah bisa keluar ya. Untuk keluarga, untuk mama juga tenang aja mah, katanya di sini Fadel sehat-sehat, sama buat papa, buat saya, buat Kak Martin juga tetap semangat juga ngejalanin proses ini. Insya Allah nanti kalau bisa secepatnya kita masih terus berjuang kayak gitu. Nanti bisa dibilang mama masih shock ya Kak Bintang atas berita ini juga. Iya. Ya masih, karena kan setiap malam kan kalau Fadel tuh suka lemas, kan tidur sama mamanya, jadi Iya makanya kayak gitu. jadi kelihatannya itu aja masih sekarang, tapi udah ada. Wah itu sih deket banget ya, dia kalau nggak diambilin mamanya ke atas, disiapin gitu, males dia makan. Kalau dari mamanya langsung gitu aja. Ya manja ya, Manja. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.